Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari Minggu ini kita semua yakin, kita semua diberkati oleh Tuhan dengan kedamaian, kesejahteraan yang Tuhan anugerahkan bagi kita semuanya. Saatnya kita mau meninggikan Tuhan, meninggikan imam besar yang maha agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan, kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan namanya. Pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha
atas segala kasih kemurahan-Mu pada pagi hari ini, atas kekuatan dan kesempatan yang indah yang Tuhan beri. Bagi setiap kami umat-Mu untuk datang di hadapan-Mu, meninggikan, menyembah Tuhan, dan mau bersorak-sorai bagi kemenangan-Mu Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu pada pagi hari ini yang rindu di hadapan-Mu. Biarlah ibadah ini ibadah yang menyenangkan dan berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau bangkit bersama dengan Tuhan. Kita mau menang bersama dengan Tuhan. Kita mau serukan, bangkit, serukan nama Yesus. Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, kini tiba saatnya kami bersama-sama menyediakan waktu untuk mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus berkenan menolong dan memimpin kami. Beri kami hati yang lembut untuk bisa memiliki kesediaan waktu untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan hamba-Mu yang lemah ini, sembunyikan di balik salib Tuhan yang kudus, sehingga biarlah hanya hikmat yang daripada-Mu yang Dia sampaikan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan akan bersama-sama kita baca dari Keluaran pasal yang ke-17, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15, yang demikian firman-Nya. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan beri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, "Tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah adalah kita semua yang mau mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari teks yang kita baca ini merupakan penggalan dari perjalanan orang Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, kalau kita lihat dari pasal-pasal sebelumnya, di situ kita dapat temukan bahwa orang Israel ini mengalami berbagai macam proses, ya. Proses kehidupan baik dari yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Dari pasal sebelumnya kita bisa melihat bagaimana orang Israel ini mengalami euforia ketika 10 tulah itu diberikan kepada orang Mesir, dan bagaimana orang Israel ini kemudian akhirnya diluluskan oleh Raja Firaun untuk meninggalkan tanah Mesir. Mereka meninggalkan Mesir penuh dengan sukacita dan membawa segala ternak dan sebagainya. Diperkirakan ada sekitar 600.000 laki-laki. Ini belum termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, euforia ini memang menyenangkan sekali. Dan euforia ini pun akhirnya patah ketika mereka masuk ke sebuah pantai. Di situ dia harus melewati Laut Tiberau. Mereka kemudian juga bingung karena di belakang itu ada orang-orang Mesir yang mengejar mereka. Mereka panik. Tapi di sini hadir seorang sosok Musa yang memberikan ketenangan kepada mereka. Dan Tuhan melalui Musa ini kemudian membelah Laut Tiberau, Laut Merah ini sedemikian rupa. Nah, euforia ini masih masih berulang lagi ya, ketika kemudian di Mara, ketika air yang pahit ini menjadi manis, kemudian juga turunnya mana, kemudian peristiwa di Masa dan Meribah. Bagaimana Israel ini mengalami kesulitan demi kesulitan, kemudian ditolong oleh Tuhan.
Tapi satu catatan yang kita bisa lihat di sini adalah bahwa konsistensi dari iman orang Israel ini ternyata diragukan. Mereka begitu mudah ya berteriak haleluya, puji Tuhan, mungkin bahasa sekarang seperti itu. Tapi pada kesempatan lain mereka dengan mudahnya mengumpat, bersungut-sungut, mengumpati Tuhan dan sebagainya. Sehingga dalam hal ini kalau saya melihat kasihan Musa ini yang harus memimpin bangsa Israel. Tapi satu hal yang kita bisa lihat bahwa ini loh konsistensi Musa. Musa ini figur leader yang sangat konsisten di dalam iman, di dalam meredam bersungut-sungutnya Israel, di dalam meredam kemarahan Israel. Dia menjadi sosok yang sangat luar biasa, yang imannya sangat konsisten, yang bisa menjadi leader pemimpin yang sangat baik bagi umat Israel pada waktu itu. Hal yang pertama yang kita pelajari bersama adalah hidup itu sebuah proses perjalanan. Hidup itu sebuah proses perjalanan, termasuk juga proses perjalanan iman. Kalau kita mau jujur lihat ke dalam diri kita, tentu kita pun juga mengalami hal yang tidak jauh beda dengan bangsa Israel. Seringkali di dalam pengalaman hidup kita mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Nah, kemudian kita juga merasakan bagaimana Tuhan menolong kita, dan kemudian kita bersyukur dan bersorak, haleluya, puji Tuhan. Luar biasa Tuhan saya, luar biasa Tuhan kita. Tapi coba kita juga lihat, apakah kita punya konsistensi iman? Nah, seringkali yang terjadi adalah pada suatu saat kita begitu bersukacita karena ditolong Tuhan. Tapi pada kesempatan lain kita menjadi orang yang bersungut-sungut dan bertanya-tanya, Tuhan ini ada atau tidak? Dan kalau mau jujur ya, tapi ini saya ya, mudah-mudahan di jemaat tidak. Kita tuh juga seringkali mengulang kesalahan Israel. Begitu mudahnya, puji Tuhan, begitu mudahnya bersaksi. Ya, Tuhan itu baik, Tuhan menolong saya. Tapi baru 7 hari kemudian, kita sudah bersaksi hal yang berbeda. Kita begitu terpuruk dan seolah-olah menjadi orang yang sepertinya tidak pernah punya iman kepada Tuhan. Tapi ini tidak di jemaat di sini ya. Mudah-mudahan tidak di jemaat di sini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup adalah sebuah proses perjalanan. Sehingga dalam hal ini kita perlu benar-benar melihat perjalanan iman kita ini. Bagaimana tuh perjalanan iman kita ini? Kita perlu belajar dari seorang Musa yang selalu konsisten dalam imannya. Apapun yang terjadi, dia melihat laut ya, Tiberau yang menghadang dia tidak gentar, dia tetap dengan tenang. Walaupun lingkungan di sekitarnya pada teriak-teriak, pada panik, dia tidak mudah panik. Salah satu ciri dari orang yang punya iman adalah dia tidak mudah panik ketika ada bahaya datang. Kita sekarang sedang dalam masa pandemi. Persoalannya adalah apakah kita juga termasuk orang yang mudah panik di saat-saat pandemi seperti ini. Ketika kesulitan ekonomi melanda kita, kesulitan kesehatan, keuangan dan sebagainya, masalah-masalah keluarga datang, apakah kita menjadi orang yang mudah panik dan kemudian mempertanyakan kekuasaan Tuhan? Nah, kalau ternyata kita masih dalam kategori orang yang mudah panik, kemudian mudah menyaksikan pertolongan Tuhan, sebenarnya kita tidak lebih baik dari orang Israel yang kita baca teksnya pada pagi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nah, hal yang kedua yang kita juga bisa pelajari dari teks ini adalah bahwa peperangan dengan Amalek itu ternyata membutuhkan sinergi dari beberapa pihak. Di sini kita melihat bagaimana Yosua ini ditunjuk oleh Musa untuk mempersiapkan orang-orang muda, mempersiapkan pasukan angkat senjata di garis depan di peperangan melawan Amalek. Tapi di sisi yang lain kita juga bisa melihat ada seorang Musa, ada Harun, ada Hur yang membantu Musa naik ke atas bukit. Di sini mereka juga melakukan aktivitasnya, melakukan perannya masing-masing. Dan di sini teks mencatat bahwa apabila tongkat ini tegak berdiri, tegak ke atas, maka lebih kuatlah Israel. Tapi kalau tongkat itu mulai melemah, maka lebih kuatlah Amalek.
Dan hal ini akhirnya disadari oleh Harun, ya, disadari oleh Harun dan Hur, sehingga akhirnya dia mengambil batu, kemudian mencoba untuk mengangkat tangan Musa ini agar tangan Musa ini tidak menjadi lemah. Satu kerjasama yang luar biasa, ya, yang akhirnya disadari oleh Harun dan Hur dan Musa, sehingga justru kemenangan itu ditentukan di atas bukit itu. Ketika tangan Musa kokoh kuat, maka lebih kuatlah Israel. Sementara ketika tangan Musa melemah, maka lebih kuatlah Amalek. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata hidup itu tidak bisa, masalah tidak bisa dihadapi dengan sendirian. Yosua tidak bisa sendirian dalam melawan Amalek. Dia butuh pasukan. Tapi ternyata Yosua dengan pasukannya pun tidak cukup. Ya, dia butuh Musa, Harun dan Hur yang ternyata ikut menentukan berhasil menang tidaknya Israel atas Amalek. Sama dalam hidup ini. Kita dalam hidup dalam komunitas, dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah gereja. Nah, dalam hal ini sebenarnya sebaiknya kita sadar akan hal ini, bahwa di dalam hidup berkomunitas kita perlu sinergitas. Kita perlu saling menolong satu dengan yang lain, saling mengingatkan satu dengan yang lain di dalam kita mengarungi kemusafiran hidup kita ini. Mengapa? Karena tenaga kita terbatas. Kita tidak mungkin menjadi semua. Kita butuh sahabat, butuh teman. Kita butuh Pak Gembala. Kita butuh pengurus. Pengurus butuh gembala. Pengurus butuh jemaat. Jemaat butuh yang lain. Untuk saling menopang di dalam kita bersama-sama mengarungi kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sinergitas ini penting. Masing-masing komponen bekerja dengan sebaik-baiknya di dalam melaksanakan fungsinya, dan itu menjadi tolok ukur, menjadi indikator, menjadi pilar di dalam keberhasilan sebuah tindakan, sebuah perjalanan. Hal berikutnya yang kita juga perlu pelajari adalah bahwa komponen-komponen itu bisa dilihat bukan saja dalam konteks persekutuan, tapi juga bisa dilihat dalam konteks individu. Pada kenyataannya ya, kalau kita melihat hidup kita ini kan kompleks. Pak Herman misalnya, di satu sisi dia adalah seorang pelayan Tuhan, pengurus gereja. Tapi di sisi yang lain, jangan salah, dia adalah seorang suami dari Ibu Herman. Di sisi yang lain dia juga seorang ayah. Nah, tapi di sisi yang dia juga seorang pekerja. Hal yang sama juga yang saya rasakan misalnya. Saya juga ada beberapa komponen, beberapa atribut yang harus saya sinergikan. Di satu sisi saya pelayan, tapi di sisi lain juga saya seorang ayah, saya seorang suami, saya juga seorang pekerja di pendidikan tinggi. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita bisa mensinergikan komponen-komponen itu menjadi sesuatu yang manis, menjadi sesuatu yang baik, menjadi sesuatu yang menghasilkan buah yang baik, syukur-syukur buah yang indah. Hal yang sering kita jumpai adalah bahwa komponen itu seringkali berjalan sendiri-sendiri. Ya, dalam hal ini kalau kita melihat dalam konteks peperangan Amalek, antara Yosua dengan pasukannya itu tidak bisa terlepas dari Musa, Harun, dan Hur. Kelihatannya terpisah, tapi itu tidak bisa dipisahkan. Pada kenyataannya apa? Ketika tongkat Musa melemah, tangan Musa melemah, kenyataannya Yosua terdesak. Sementara ketika tangan Musa kuat dengan tongkatnya, Yosua ini menjadi lebih kuat dibanding Amalek. Dalam hidup ini pun kita ternyata terdiri dari beberapa unsur, beberapa komponen yang harusnya saling sinergi. Hal yang kita jumpai kadang-kadang ya Bapak Ibu, kadang-kadang loh, mudah-mudahan tidak di sini. Dari sisi pelayanan kita bagus, ke gereja rajin, ya toh, pelayanan mingguan bagus, baik, semuanya baik. Tapi di rumah kita gagal menjadi seorang ibu yang baik. Kita gagal menjadi suami yang baik. Kita gagal menjadi anak yang baik. Seringkali kita sukses di dalam dunia kerja. Oh baik, tapi ternyata kita tidak aktif, gagal dalam pelayanan. Seringkali kita lebih mengutamakan, wah aku sukses dalam rumah tangga. Tapi ternyata kita tidak aktif dalam pelayanan. Atau sebaliknya. Atau mungkin lebih parah lagi,
Jadi suami tidak begitu sukses, jadi ayah tidak begitu sukses, di pekerjaan tidak sukses, di pelayanan tidak sukses. Wah, kalau ini parah Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini tidak ada di sini. Nah, sebaiknya kita mencoba untuk melihat ini, hidup itu kompleksitas. Karena parameter keberhasilan itu sinergi dari semuanya. Yosua harus kuat, tapi Musa juga harus kuat. Harun dan Hur juga harus kuat. Karena apa? Karena itulah yang menentukan kemenangan Israel atas Amalek. Kembali kepada hidup kita ini juga harus kuat. Secara pribadi, dalam spiritualitas kita harus kuat. Dalam pelayanan kita juga harusnya baik. Tapi dalam keluarga ya jangan jeblok nilainya. Dalam pekerjaan jangan jeblok. Jadi usahakanlah dalam pekerjaan, di dalam ekonomi kita baik. Tapi dalam pelayanan kita juga baik. Dalam rumah tangga juga baik. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah. Ini butuh sinergitas. Sinergitas yang perlu diramu sedemikian rupa. Bagaimana peran Harun dan Hur dalam menopang Musa. Bagaimana peran Yosua di dalam memimpin rekan-rekannya melawan Amalek. Ini butuh koordinasi, butuh pemikiran, dan mungkin kalau saya boleh matur, butuh spiritualitas yang cerdas untuk bisa mengalahkan Amalek. Ada banyak Amalek dalam hidup kita. Kalau kita mau jujur, perjalanan hidup ini, musafir, kita sebagai musafir dalam hidup ini masih butuh perjalanan yang panjang. Banyak Amalek-Amalek yang menghadang di setiap tahapan hidup kita. Nah, bagaimana kita mensinergikan semuanya itu? Mensinergikan seorang Yosua di dalam diri kita dengan seorang Musa, dengan Harun dan Hur. Agar apa? Agar kita bisa keluar menjadi seorang pemenang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja ini harus sudah bisa membangun sinergitas. Di dalam persekutuan kita harus bisa membangun sinergitas. Sehingga biarlah di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan hidup kita, dalam kemusafiran kita ini boleh senantiasa sehari demi sehari itu menjadi semakin kuat, semakin kokoh. Sinergitas internal di dalam diri kita, tapi juga sinergitas kita di dalam konteks persekutuan bergereja yang saling menolong. Nah, dalam hal ini kalau saya boleh matur, gereja itu satu persekutuan yang hidup. Para pelayan gereja harus bisa saling mengingatkan. Para jemaat harus bisa saling mengingatkan. Misalkan saya jelek di dalam pelayanan, maka pengurus harus mengingatkan, Mas Andri agak kurang loh dalam pelayanan. Nah, mungkin dalam hal yang lain lagi, misalnya Pak Hirman bagus dalam pelayanan, tapi dalam keluarga misalnya kurang, maka perlu juga, Mas tolonglah, ini kayaknya ada yang kurang loh di dalam rumah tangga. Nah, kita saling mengingatkan. Atau sebaliknya, saya kurang dalam pekerjaan, Mas Andri tolonglah, pekerjaan diperhatikan supaya jangan sampai terbengkalai. Jadi saling mengingatkan dan saling menolong. Karena apa? Karena hidup itu tidak mungkin diselesaikan sendiri. Musa tidak mungkin menyelesaikan sendirian melawan Amalek. Tapi Yosua juga tidak mungkin menyelesaikan sendirian melawan Amalek. Untuk kerjasama satu dengan yang lain. Oleh karena itu saya berharap gereja ini bisa menjadi gereja yang benar-benar persekutuan yang hidup, yang saling menolong, saling mengingatkan peran masing-masing, sehingga kita bisa bertumbuh dari waktu ke waktu, senantiasa bisa mengalahkan Amalek dalam kehidupan kita, sehingga dalam hidup ini kita bisa selalu keluar sebagai pemenang. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan di dalam kita menyusuri kemusafiran hidup kini. Dan biarlah Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kita. Dan Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita tunduk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih sekali untuk firman yang baru saja kami dengar bersama. Untuk segala kekurangan-kekurangan yang ada yang kami dapatkan, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuninya. Dan kiranya Roh Kudus menolong kami untuk bisa memahami firman ini di dalam hal terkait dengan sinergitas kami. Baik sinergitas dalam arti persekutuan bersama dalam gereja,
maupun sinergitas di dalam kami mengelola hidup kami secara internal. Tuhan menyertai dan menolong. Ampunilah dosa-dosa dan kekurangan-kekurangan kami. Dan secara khusus kami berdoa Tuhan untuk kehidupan jemaat di tempat ini, untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, karena Tuhan berkenan untuk menolong dan menjamah. Kau berkati pelayanan gerejamu di tempat ini Tuhan, senantiasa Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan selalu bukakan jalan untuk setiap pintu-pintu yang tertutup. Kau menolong dan menguatkan kami semua para pelayanmu bekerja bersama dengan jemaatmu di tempat ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk negeri ini. Kami doakan pemimpin bangsa kami untuk senantiasa boleh bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan biarlah oleh karena pimpinan dan anugerah-Mu boleh menjadi berkat bagi kemakmuran negeri ini. Untuk pandemi yang masih berlangsung, Tuhan tolong berkati usaha pemerintah dalam vaksinasi ini, sehingga boleh menghasilkan buah, sehingga kami boleh senantiasa Bapa dikuatkan oleh karena anugerah-Mu. Dan dengan vaksin ini menjadi salah satu sarana berkat Tuhan mengalir bagi kami, sehingga biarlah kami boleh melakukan aktivitas kami, keseharian kami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan. Dan hanya di dalam nama-Mu kami telah naikkan doa ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama undur dari persekutuan ini, marilah kita menengadahkan hati kita untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Biarlah kiranya kasih dan anugerah yang dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus Sang Anak, dan persekutuan yang dari Roh Kudus senantiasa boleh menyertai kita dari saat ini sampai saatnya nanti Tuhan datang menjemput kita. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita semuanya sudah diberkati setiap kebenaran firman Tuhan yang sungguh menjadi rema dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ini saatnya kita mau memberikan korban syukur kita di hadapan Tuhan untuk setiap pekerjaan Tuhan semakin indah dan semakin berkembang. Satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala kemurahan-Mu yang telah dilimpahkan bagi setiap kami umat-Mu. Atas segala berkat-berkat-Mu yang dicurahkan dalam setiap karya kami, pekerjaan kami. Dan inilah rasa syukur kami di hadapan-Mu. Apapun yang kami persembahkan di hadapan-Mu pagi ini menjadi berkat bagi setiap pekerjaan Tuhan semakin indah. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.